Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Darul Ayu Wulandari, NIM 2115471017. Di sini saya akan menyampaikan materi psikologi perkembangan masa remaja. Baik, kalau begitu, mari kita simak videonya. Yang pertama, yaitu pengertian psikologi perkembangan masa remaja. Masa perkembangan remaja merupakan masa perkembangan setelah masa kanak-kanak dan menuju masa dewasa, yang meliputi perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, moral, dan kesadaran beragama. Masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia 20 tahunan. Selanjutnya, yaitu batasan usia pada masa perkembangan remaja. Yang pertama, yaitu remaja awal. Ini sekitar usia 12-15 tahun. Pada masa ini, remaja mengalami perubahan jasmani yang sangat pesat dan perkembangan intelektual yang sangat insentif, sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar. Dan pada masa remaja ini tidak mau lagi dianggap sebagai anak-anak, namun belum bisa meninggalkan pola pikir kekanak-kanakannya. Selain itu, pada masa ini, remaja sering merasa sunyi, ragu-ragu, tidak stabil, tidak puas, dan merasa kecewa. Yang kedua, yaitu remaja pertengahan. Ini sekitar usia 15-18 tahun. Kepribadian remaja pada masa ini masih kanak-kanak, tetapi pada masa remaja ini timbul unsur baru, yaitu kesadaran akan kepribadian dan kehidupannya sendiri. Yang ketiga, yaitu remaja akhir. Ini sekitar usia 18-21 tahun. Pada masa ini, remaja sudah mantap dan stabil. Remaja sudah mengenal dirinya sendiri dan ingin hidup dengan pola hidup yang digariskan sendiri dengan keberanian. Remaja mulai memahami arah hidupnya serta tujuan hidupnya. Selanjutnya yaitu pertumbuhan fisik. Yang pertama ada tinggi dan berat. Percepatan pertumbuhan badan juga terjadi pada penambahan berat badan, yakni sekitar 13 kg untuk anak laki-laki dan 10 kg untuk anak perempuan. Meskipun berat badan juga mengalami peningkatan selama masa remaja, namun ia lebih mudah dipengaruhi seperti melalui diet, latihan, dan gaya hidup pada umumnya. Oleh karena itu, perubahan berat lebih sedikit dapat diramalkan dibandingkan dengan perubahan tinggi. Yang kedua, yaitu ada proporsi tubuh. Perubahan proporsi tubuh yang tidak seimbang ini menyebabkan remaja merasa canggung dan kaku, serta khawatir bahwa badannya tidak akan serasi dengan kaki dan tangannya. Perubahan-perubahan dalam proporsi tubuh selama masa remaja juga terlihat pada perubahan ciri-ciri wajah, di mana wajah anak-anak mulai menghilang, seperti dahi yang semulanya sempit sekarang menjadi lebih luas, mulut lebar, dan bibir menjadi lebih penuh. Yang ketiga, yaitu perubahan pubertas. Pubertas ialah suatu periode di mana kematangan kerangka dan seksual terjadi dengan pesat, terutama pada masa awal remaja. Pertumbuhan yang cepat pada anak laki-laki terjadi kira-kira 2 tahun lebih lambat daripada anak perempuan, yakni 12 tahun usia awal rata-rata pada anak laki-laki, 10-12 tahun usia rata-rata pada anak perempuan. Kematangan individual pada masa pubertas bersifat menyeluruh. Selanjutnya, yaitu perubahan dan perkembangan kognitif. Yang pertama ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah salah satu bentuk perbuatan berpikir dan hasil dari perbuatan itu disebut dengan keputusan. Ini berarti bahwa dengan melihat bagaimana seseorang remaja mengambil keputusan, maka diketahui perkembangan pemikirannya. Remaja adalah masa di mana terjadi peningkatan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu orientasi masa depan. Perkembangan orientasi masa depan sebagai individu yang sedang mengalami proses peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa kedewasaan, remaja memiliki tugas perkembangan yang mengarah pada persiapan memenuhi tuntunan dan harapan peran sebagai orang dewasa. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Elizabeth Beharlock, remaja mulai memikirkan tentang masa depan mereka secara sungguh-sungguh. Remaja mulai memberikan perhatian yang besar terhadap berbagai lapangan kehidupan yang akan dijalaninya sebagai manusia dewasa di masa mendatang. Di antara lapangan kehidupan di masa depan yang banyak mendapatkan perhatian remaja adalah lapangan pendidikan. Yang ketiga yaitu kognisi sosial. Yang dimaksud dengan kognisi sosial
sejalan dengan usia dan pengalaman, serta berguna untuk memahami orang lain dan menentukan bagaimana melakukan interaksi dengan mereka. Yang keempat, penalaran moral. Moral merupakan suatu kebutuhan penting bagi remaja, terutama sebagai pedoman untuk menemukan identitas dirinya, mengembangkan hubungan personal yang harmonis, dan menghindari konflik-konflik peran yang selalu terjadi pada masa transisi atau masa remaja. Penalaran moral merupakan suatu kebutuhan bagi remaja, terutama sebagai pedoman untuk menemukan identitas diri, mengembangkan hubungan antar personal, dan menghindari konflik di masa remaja. Yang kelima, yaitu pemahaman tentang agama. Agama memberikan sebuah kerangka moral, menstabilkan tingkah laku, dan agama memberikan perlindungan rasa aman. Bagi remaja, agama memiliki arti yang sama pentingnya dengan moral. Agama dapat menstabilkan tingkah laku dan bisa memberikan penjelasan mengapa dan untuk apa seseorang berada di dunia ini. Dibandingkan masa anak-anak, keyakinan agama pada remaja telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Selanjutnya, yaitu masalah-masalah dan gangguan remaja. Yang pertama, ada kenakalan remaja. Kenakalan remaja mengacu kepada suatu perilaku yang luas, dari perilaku yang tidak dapat diterima sosial ke pelanggaran status hingga tindakan-tindakan kriminal. Yang kedua, ada bunuh diri. Angka bunuh diri meningkat dimulai kira-kira pada usia 15 tahun. Angka bunuh diri meningkat secara dramatis. Faktor-faktor proksimal dan distal terlibat dalam sebab-sebab bunuh diri. Yang ketiga yaitu gangguan-gangguan makanan. Selanjutnya yaitu proses perubahan psikososial. Perubahan-perubahan secara fisik dan kognitif ternyata berpengaruh terhadap perubahan dalam perkembangan psikososial mereka. Yang pertama yaitu individuasi dan identitas. Untuk merumuskan sebuah definisi yang memadai tentang identitas itu tidaklah mudah. Hal ini adalah karena identitas masing-masing orang merupakan suatu hal yang kompleks yang mencakup banyak kualitas dan dimensi yang berbeda-beda, yang lebih ditentukan oleh pengalaman subjektif daripada pengalaman objektif, serta berkembang atas dasar eksplorasi sepanjang proses kehidupan. Yang kedua, ada hubungan dengan orang tua. Keterikatan dengan orang tua selama masa remaja dapat berfungsi adaptif yang menyediakan landasan yang kokoh di mana remaja dapat menjelajahi dan menguasai lingkungan-lingkungan baru dan suatu dunia sosial yang luas dengan cara yang sehat dan psikologi. Yang ketiga, yaitu hubungan dengan teman sebaya. Menurut Kelly dan Hansen menyebutkan 6 fungsi positif dari teman sebaya, yaitu 1. Mengontrol impuls agresif. 2. Memperoleh dorongan emosional dan sosial menjadi lebih independen. 3. Meningkatkan keterampilan sosial, mengembangkan kemampuan penalaran, dan belajar untuk mengekspresikan perasaan-perasaan dengan cara yang lebih matang. 4. Mengembangkan sikap terhadap seksualitas dan tingkah laku peran jenis kelamin. 5. Memperkuat penyesuaian moral dan nilai-nilai. Yang keenam, meningkatkan harga diri. Meskipun selama masa remaja kelompok teman sebaya memberikan pengaruh yang besar, namun orang tualah tetap yang memberikan peran yang paling penting dalam kehidupan remaja. Hal ini karena antara hubungan dengan orang tua dan hubungan dengan teman sebaya memberikan pemenuhan kebutuhan yang berbeda dalam perkembangan masa remaja. Yang keempat, seksualitas. Terjadinya peningkatan perhatian remaja terhadap kehidupan seksual ini sangat dipengaruhi oleh faktor perubahan fisik selama periode pubertas. Untuk melepaskan diri dari ketegangan seksual, remaja mencoba mengekspresikan dorongan seksual dalam berbagai tingkah laku seksual, mulai dari melakukan aktivitas seperti berpacaran, berkencan, sampai dengan melakukan kontak seksual. Yang kelima yaitu proaktivitas. Proaktivitas adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Stephen R. Covey mengenai manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Perilakunya adalah fungsi dari keputusan sendiri dan ia mempunyai inisiatif.
inisiatif dan tanggung jawab untuk membuat segalanya. Selanjutnya, yaitu tugas perkembangan remaja. Yang pertama, mampu menerima keadaan fisiknya. Yang kedua, mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa. Yang ketiga, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional. Yang kelima, mencapai kemandirian ekonomi. Yang keenam, mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Yang ketujuh, memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. Yang kedelapan, mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki usia dewasa. Yang kesembilan, mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan. Yang kesepuluh, memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan dalam keluarga. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.